Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Deep Learning yang berjudul Perbandingan dan Pengoptimalan Arsitektur CNN Modern seperti MobileNet, EfficientNet, dan ResNet untuk klasifikasi citra sampah elektronik. Penelitian ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan solusi berbasis deep learning dalam mendukung pengelolaan sampah elektronik secara otomatis dan efisien. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Kafi Darmawan dengan NIM 22105 11007. Nama saya Richardi dengan NIM 2210511023. Saya Muhammad Fahri Hamdi dengan NIM belakang 028. Halo, saya Muhammad Dial Kolbi dengan NIM 22105 11035. Dan terakhir ada saya Muhammad Akbar Tony dengan NIM belakang 041. Baik, kita akan masuk ke dalam bab pertama yaitu pendahuluan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, jumlah perangkat elektronik yang digunakan masyarakat juga semakin meningkat. Sayangnya, hal ini memunculkan masalah baru yang lebih serius, yaitu sampah elektronik atau e-waste. Sampah elektronik mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Namun, di sisi lain, e-waste juga mengandung material bernilai seperti emas, perak, dan tembaga yang bisa didaur ulang. Oleh karena itu, proses klasifikasi sampah elektronik menjadi langkah yang penting dalam mendukung pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Sayangnya, metode klasifikasi yang dilakukan secara manual masih memiliki banyak sekali keterbatasan, mulai dari proses yang memakan waktu, biaya operasional yang tinggi, hingga potensi human error. Nah, disinilah teknologi deep learning dan computer vision mulai berperan, khususnya Convolutional Neural Networks atau CNN, yang terbukti sangat efektif dalam tugas-tugas klasifikasi citra. Penelitian ini berfokus pada perbandingan tiga arsitektur CNN modern yang akan kami gunakan selanjutnya. Yang pertama itu ada MobileNet V2, yang kedua ada EfficientNet B0, dan yang terakhir ada ResNet 50 V2 untuk tugas klasifikasi gambar sampah elektronik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arsitektur mana yang paling optimal dari segi satu, akurasi klasifikasi, dua, efisiensi komputasi, dan yang terakhir, kemampuan dalam mengeneralisasi. Nah, dengan hasil ini, kami berharap bisa memberikan kontribusi terhadap sistem klasifikasi sampah elektronik yang lebih efisien, akurasi tinggi, dan siap diterapkan di lingkungan nyata, termasuk pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone. Untuk bab selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya pada landasan teori, yang pertama di sini ada Convolutional Neural Network atau CNN, merupakan algoritma dalam deep learning yang merupakan evolusi dari multi-layer perceptron. Algoritma ini didesain untuk khusus memproses data dalam format dua dimensi, seperti gambar atau suara. Penggunaan CNN terfokus pada klasifikasi data berlabel dengan menggunakan metode supervised learning yang dilatih dengan variabel target, dengan tujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang sudah ada. Lalu MobileNet. MobileNet merupakan model dengan latensi rendah dan konsumsi daya yang minim. Diadaptasi untuk memenuhi pembatasan sumber daya dalam berbagai skenario penggunaan. MobileNet memiliki berbagai versi lain tergantung dari lapisannya. Salah satunya adalah MobileNet V2. Menurut beberapa laporan penelitian, MobileNet V2 berhasil meningkatkan kinerja model seluler yang canggih dalam berbagai tugas dan uji coba, yang mencakup berbagai ukuran model. Kemudian ada EfficientNet. EfficientNet adalah sebuah arsitektur yang dapat melakukan prediksi dengan memanfaatkan metode perskalaan yang menggabungkan semua dimensi jaringan terhadap lebar, kedalaman, dan resolusi. EfficientNet memiliki keunggulan yang dapat
mencapai akurasi yang tinggi, serta dapat mengurangi parameter dari flops atau floating point operation per second, yang memperbaiki kemampuan suatu model. Efisiennya terdiri dari beberapa model, yaitu berkisar antara B0 sampai B7. Efisienet B0 merupakan model yang memiliki jumlah parameter yang paling kecil, yaitu 5,3 juta, sehingga waktu komputasi dapat berjalan dengan lebih cepat. Kemudian terdapat ResNet. ResNet atau Residual Neural Network adalah salah satu jenis arsitektur yang cukup populer. ResNet memiliki berbagai macam jenis arsitektur, mulai dari 18, 34, 50, 101, sampai 152 layer. Untuk klasifikasi sampah elektronik ini akan digunakan ResNet dengan arsitektur 50, yaitu ResNet 50v2. ResNet 50v2 adalah suatu arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN yang merupakan versi perbaikan dari ResNet 50. Angka 50 mengacu pada jumlah lapisan dalam arsitektur dasarnya, yang mencakup berbagai jenis lapisan konvolusi, normalisasi batch, dan lapisan fully connected. V2 menunjukkan bahwa ini adalah versi perbaikan dari ResNet 50. ResNet 50 V2 lebih menonjol dengan keunggulan tingkat akurasi yang lebih baik, dikarenakan banyaknya layer yang digunakan daripada arsitektur ResNet. Kemudian ada sampah elektronik. Sampah elektronik merupakan benda yang termasuk dalam berbagai macam perangkat, maupun pengembangan elektronik mulai dari perangkat lunak dan barang elektronik rumah tangga yang besar. Sampah elektronik menjadi permasalahan yang krusial, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Negara maju sebagai penghasil sampah elektronik terbesar tidak dapat didaur ulang sampah elektroniknya dengan baik, sehingga sampah tersebut sebagian besar dibuang ke negara berkembang. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan secara komprehensif temuan dari eksperimen klasifikasi gambar sampah elektronik yang dilakukan menggunakan dua arsitektur jaringan saraf konvolusional populer, yaitu MobileNet V2, Efficientnet B0, dan LeNet. Evaluasi dilakukan terhadap performa akhir model berdasarkan hasil tuning hiperparameter, akurasi validasi, loss, dan visualisasi metrik performa selama pelatihan. Yang pertama di sini ada MobileNet V2, mobil pertama yang diuji yang dikenal memiliki efisiensi tinggi dalam lingkungan dengan keterbatasan komputasi. Dataset yang digunakan terdiri dari 877 gambar yang diklasifikasikan ke dalam 8 kategori dengan proporsi 80% untuk data latih atau 702 gambar dan 20% untuk data validasi, sebanyak 175 gambar. Proses pemilihan konfigurasi terbaik dilakukan melalui hyperparameter tuning menggunakan algoritma hyperband dari keras tuner. Berdasarkan eksplorasi ruang hiperparameter, diperoleh konfigurasi optimal sebagai berikut. Learning rate sebanyak 0,01, optimizer, yaitu RMS prop, dropout rate sebanyak 0,4. Model akhir yang dibangun dengan konfigurasi di atas dilatih selama 30 epoch. Evaluasi pada data validasi menghasilkan akurasi sebesar 97,17% dengan nilai loss sebesar 0,1589. Total durasi pelatihan tersebut tercatat sebesar 48,29 detik. Di sini dapat dilihat gambar kurva dari akurasi pelatihan dan validasi menggunakan model MobileNet V2. Kurva training loss menunjukkan penurunan yang konsisten hingga mendekati 0. Sebaliknya, validation loss mengalami fluktuasi intermittent, memperkuat dugaan bahwa model mengalami sedikit gejala overfitting pada sebagian fase pelatihan. Meski demikian, nilai akhir yang rendah tetap mencerminkan kinerja klasifikasi yang memadai. Di sini juga dapat dilihat gambar dari convolution matrix model MobileNet V2. Gambar 3 menampilkan convolution matrix hasil evaluasi model MobileNet V2 pada data validasi. Matriks ini memetakan antara label sebenarnya atau sumbu vertikal dan label yang diprediksi oleh model atau sumbu horizontal, serta mengilustrasikan secara kuantitatif akurasi klasifikasi untuk masing-masing kelas. Sebagian besar prediksi konsentrasi secara ideal pada diagonal utama, yang merepresentasikan prediksi yang benar. Model berhasil mengklasifikasikan seluruh sampel dari kelas TV sebanyak 30 dari 30, keyboard 27-27, dan microwave 29 dari 29, dengan sempurna tanpa kesalahan prediksi atau perfect precision dan recall. Kesalahan klasifikasi yang terjadi sebagian besar bersifat minor
dan cenderung terjadi antar kelas yang secara visual berdekatan atau berbagi fitur kontekstual serupa, misalnya seperti mobile smartwatch atau mobile kamera. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun MobileNet V2 memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik secara keseluruhan, sensitivitas terhadap fitur antar kelas yang mirip masih menjadi tantangan. Dalam konteks aplikasi real, hal ini dapat diperbaiki melalui peningkatan kualitas anotasi, augmentasi yang lebih representatif, atau melalui fine tuning pada lapisan akhir model. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan hasil percobaan kami dalam pengklasifikasian sampah atau limbah elektronik ini menggunakan model CNN, algoritma CNN, yang dimana kita menggunakan arsitekturnya itu EfficientNet di sini. Kita menggunakan tiga arsitektur yaitu MobileNet, EfficientNet, dan juga ResNet. Di sini saya akan menjelaskan bagian EfficientNet-nya. Seperti biasa, code-nya akan dimulai mengimport library terlebih dahulu seperti TensorFlow, Time, Rust Tuner. Ini untuk hypertuningnya. Lalu ada untuk convolution matrixnya, ada untuk numpy-nya, dan juga untuk visualisasinya itu pakai Seaborn. Bisa, Mas. Lalu kita menggunakan GPU untuk mempercepat prosesnya karena akan dilatih di epochnya itu cukup lama ya. Jadi kita pakai GPU untuk mempercepat prosesnya. Lalu kita setup data setnya. Di sini karena direktur kita itu adalah dataset, jadi kita namanya di sini dataset. Nanti dia akan mengambil folder-folder yang ada di dalam dataset itu. Lalu untuk image height dan width-nya itu kita pakai di 24 kali 24 pixel. Karena ini menyesuaikan ukuran yang sesuai untuk si efficientnya. Lalu untuk basisnya kita pakai di 32. Ini untuk saat training ya. Saat training. Lalu di bawahnya kita load atau kita ambil datasetnya pakai Rust. Di sini terlihat bahwa kita itu membagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk validasi. Dengan parameter seed-nya itu adalah di 42 karena supaya uh, kita pastiin nih kalau si modelnya itu pas dijalanin itu konsisten setiap dijalankan. Jadi datanya itu konsisten pas nanti dijalanin sama si modelnya. Terus dilatih nanti. Jadi kita pakai seed 42. Lalu di bawahnya kita cek kelas-kelas yang ada. Di sini ada 8 kelas, ada keyboard, mobile, mouse, TV, kamera, laptop, microwave, smartwatch, dan lain-lainnya. Next itu kita melakukan optimasi. Jadi setelah proses dan lainnya kita optimasi si datasetnya. Mungkin ini juga ini masuk ke dalam proses prosesnya. Jadi di sini kita data trainingnya itu kita cache, di mana cache itu menyimpan datanya itu di memori supaya aksesnya itu lebih cepat, mungkin sama kayak Redis. Jadi nyimpan data tuh di memori agar sebagai cache agar cepat prosesnya. Lalu kita shuffle 1000. Tujuan dari shuffle ini agar si program ini nggak menghafal ya, karena ini akan mengacak data trainingnya agar belajar itu nggak urut gitu. Jadi biar dia itu nggak ngafal tapi dia itu benar-benar belajar. Lalu fetch-nya itu kita pakai buffer size auto tune. Jadi ini untuk kita siapin batch berikutnya agar model yang misal model yang masih ngelatih di batch sekarang itu mempercepat training. Kita terus gitu. Bila sudah kita masuk ke build modelnya, di sini kita pakai juga hypertuning ya, yaitu pakai learning rate-nya sama dropout rate-nya. Di sini seperti biasa kita pakai efficient net, lalu di situ kita efficient net itu pre-train image net-nya, simaknya image net. Lalu transfer learning-nya kita false-in, makanya di base modelnya ini trainable kita false-in. Lalu kita tambahin seperti biasa dropout-nya, density-nya, dan lain-lain. Ya, di sini kita pakai hypertuning-nya itu kita parameternya adalah dari learning rate sama dropout rate-nya.
Lalu bila sudah kita inisialisasiin si fast tunernya, jadi kita apa ya? Kita pakai itu, kita pakai hyperband di sini. Hyperband ini untuk efisien dalam mencari kombinasi hyperparameternya supaya optimal gitu, efisien optimal berdasarkan akurasi si validasi nanti. Jadi akan diambil akurasinya itu eh, tertinggi, bukan tertinggi, rata-ratanya gitu. Jadi terus kita simpan deh dia di lokal. Makanya di sini bisa dilihat ada banyak sekali folder hasil tuningnya. Di sini contohnya ada visionetnya, dia tuh bakalan disimpan di situ di lokal. Lalu kita jalanin tuningnya. Di sini kita jalanin. Jadi ini buat eh, kombinasi learning rate dan dropout itu berbeda gitu. Kita jalanin proses tuningnya dengan kombinasi si dropout dan learning itu berbeda-beda. Lalu kita ambil parameter terbaik ya. Maaf, bukan bukan rata-rata tapi parameter terbaiknya dari yang dilatih. Nah, di sini yang terbaik itu adalah untuk learning rate-nya itu 0,01 dan untuk dropout rate-nya itu untuk 0,30. Nah, sekarang kita bakal pakai si learning rate dan dropout ini di pelatihan modelnya. Kita training modelnya di sini. Nah, di sini. Kita pakai si hasil tadi, learning rate sama si dropout rate-nya di sini. Oke, bisa lihat di sini ada model tuner hypermodel base HPS. Ini kita buat ulang, kita bangun ulang menggunakan konfigurasi terbaik dari si tuning tadi. Dengan kita latihnya itu 30 epoch. Jadi akan terus diulang-ulang terus latih terus selama 30 kali percobaan. Sini didapatkan, nah di sini adalah modelnya, bisa lihat ada lambda, vision dan lainnya bisa jelas di sini. Di sini kita dapat waktunya itu di 99 detik, cukup lama ya. Tapi hasilnya cukup baik. Di mana sekitar 90 ini dia tuh kayak itu loh, kayak agak berubah-ubah. Paling tinggi waktu itu saya dapat di 97%. Di sini tadi saya coba, dari pagi saya coba lagi, saya buat ulang lagi, di sini dapatnya di 95%. Tapi ini sudah cukup baik dan juga loss data validasinya itu cukup rendah juga di 0,0898. Oke, di sini kita tampilin visualisasinya dari akurasi dan juga loss. Bisa dilihat ini tujuannya tuh untuk kita lihat nih apakah dia overfitting kah atau underfitting kah, apakah dia harus di fine tune lagi kah dan lain-lain. Di sini sudah cukup terlihat baik ya. Ini nggak mengalami overfitting. Ditandai dengan si akurasi lossnya itu nggak terlalu tinggi. Ini rendah. Jadi ini baik, sudah baik. Oke, di bawahnya ini kita kita buat confusion matrixnya supaya kita lihat apakah benar prediksi atau pengklasifikasian dari si program kita ini terhadap masing-masing kelas tadi. Sini bisa kita lihat bahwa keyboards benar-benar dibaca dengan baik oleh si program, terbaca 27, nggak salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah baca si kelas keyboard. Lalu mouse mobile juga tepat dan cuma ada satu nih yang salah baca nih. Jadi ada mobile dibaca laptop gitu. Lalu mouse di sini 11, lalu di sini TV dibaca ada dua kesalahan baca. Lalu di kamera ada satu kesalahan baca, di laptop ada 0 kesalahan baca, 0 kesalahan prediksi, 0 kesalahan klasifikasi, dan di microwave ada satu kesalahan klasifikasinya. Jadi ini sudah cukup efisien ya. Tebakannya atau prediksinya itu sudah cukup baik dan tepat pada sasaran masing-masing kelas. Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan. Mungkin di nextnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang ResNet klasifikasi. Nah, di sini tuh saya
mengimport. Yang pertama itu mengimport library-library yang dibutuhkan. Di sini ada TensorFlow, TensorFlow Class, Matplotlib, Time, Crashtuner, OS, NumPy, Seaborn, dan Sklearn. Nah, di sini tuh selanjutnya ada dataset dir yang dimana mengimport dataset yang sudah tersediakan dengan tingginya 150 dan lebarnya 150 dan batch size-nya itu 32. Nah, di sini dia ada validation split sebesar 0 sebesar 20% data untuk validasi dan subset training dan seednya itu untuk mengatur dan memastikan pada pengecekan hasil si data. Nah, di sini juga validation splitnya 20% dan subsetnya itu validation serta seednya 42. Jika berhasil akan menghasilkan output dataset berhasil dimuat. Jika gagal, dia akan menghasilkan outputnya itu directory isi datasetnya tidak ditemukan. Nah, di sini ada output 877 files dengan 8 kelas, using 702 dengan un- untuk si training, pon 877 file itu ada 8 kelas dan using itu ada 175 files untuk validation. Nah, selanjutnya itu ada class names yang dimana itu untuk mengeprint si datasetnya ini kira-kira isi dalam datasetnya itu ada nama kelas apa aja dan outputnya menghasilkan keyboard, mobile, mouse, TV, kamera, laptop, microwave, dan smartwatch. Nah, di sini tuh selanjutnya ada autotune. Autotune ini untuk mengatur dan memaksimalkan optimasi secara otomatis untuk performa si dataset dan akan menghasilkan optimalisasinya itu pada dataset selesai. Nah, selanjutnya ini ada dev build restart model yang dimana itu membangun model CNN berbasis ResNet 50 untuk klasifikasi gambar dengan lebarnya itu menggunakan ImageNet. uh, lalu Lalu dia ada model sequence. Model sequence ini dia untuk menambahkan lapisan pre-processing, pooling, dense dengan unitnya itu parameter dengan minimal value-nya itu 256 dan max value-nya itu 512 dan step-nya itu sebesar 64. Activation itu menggunakan relu. Lalu ada di sini tuh ada drop rate. Drop rate itu dengan minimal value-nya 0,3 dan max value-nya itu sebesar 0,5, step-nya itu ada 0,1. Nah, layer dense ini dengan activation itu menggunakan softmax. Nah, lalu selanjutnya itu ada model dikompilasi dengan optimizer Adam dengan learning rate-nya itu value 1E minus 3 dan 1E minus 4. Loss loss sparse categorical cross centrifugal matriksnya itu akurasi. Hyperparameternya itu diatur menggunakan HP untuk optimasi tuning. Selanjutnya itu ada tuner untuk optimasi hyperparameter dengan model itu Guild ResNet model. Nah, tujuannya itu untuk memaksimalkan file akurasi dengan max EPOS itu 15 menggunakan faktor pengurangan untuk efisiensi pencarian. Hasil tuning itu disimpan di directory tuning result ResNet. Dengan project name itu Elastic Classification VGG. Maka akan menghasilkan outputnya downloading data seperti ini. Dan selanjutnya itu ada menjalankan pada pencarian si hyperparameter menggunakan tuner search. Tuner itu pada dataset pelatihan train DS dan IPOS itu maksimal 15 sebagai data validasi.
Setelah selesai, kode akan mengambil hyperparameter terbaik dengan base HPS dari percobaan terbaik dan akan mencetak nilai optimal untuk jumlah unit di lapisannya si Dense. Tingkat drop outnya itu dan learning rate-nya. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Base value-nya so far, dari file accuracy 0,97 bla bla bla, base file accuracy so far-nya 0,97, total ellipse-nya dengan waktu 45 menit 42 detik. Hasil parameter tuning itu unit di density layernya ada 256, dropout rate terbaik 0,50, learning rate terbaik 0,001. Lalu selanjutnya itu ada membangun model final menggunakan hyperparameter terbaik dengan base HPS dari si tuner. Untuk menampilkan ringkasan arsitektur model dengan model summary, lalu melatih model pada trend DS dengan data validation selama 30 epochs. Waktu untuk pelatihan itu diukur menggunakan time per time dan dicetak dalam detik. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Total waktu training model final itu selama 403,78 detik. Nah, selanjutnya program yang terakhir ini tuh final si akurasi dari ResNet klasifikasinya ini, dia akan mengecek model loss akurasi dengan evaluate itu dari file DS, maka akan menghasilkan outputnya itu hasil evaluasi model finalnya dengan loss pada data validation 0,1411 dan akurasinya itu 96,57%. Baik, setelah kita mencari latar belakang permasalahannya, kemudian kita mencari landasan teori untuk pembahasannya, kemudian kita juga sudah mencari hasil dan melakukan pembahasan tentang hasil-hasil tersebut, maka bisa disimpulkan beberapa hal, yaitu penelitian ini mengevaluasi kinerja tiga arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network yang cukup populer, yaitu MobileNet dengan versi V2, EfficientNet dengan versi B0, dan ResNet 50 layer dengan versi V2 untuk tugas klasifikasi 8 kategori sampah elektronik ini. Seluruh model yang ada dilatih dengan menggunakan dataset yang sama, yaitu dataset sampah elektronik tadi yang terdiri dengan total 877 gambar dengan pembagian 80% data training dan juga 20% data testing, dan juga kita juga melakukan proses hyperparameter tuning yang menggunakan algoritma hyperband dari Crash Tuner. Kita akan masuk ke model pertama, yaitu MobileNet V2. MobileNet V2 ini menunjukkan akurasi validasi sebesar 97,71% dengan nilai loss sebesar 0,15% dan waktu pelatihan tercepat di antara dua model lainnya, yaitu 48,29 detik. Meskipun kurva validation loss menunjukkan fluktuasi intermiten yang mengindikasikan bahwa model ini sedikit overfitting, model ini mampu mengklasifikasikan berbagai macam kelas seperti TV, keyboard, dan juga microwave dengan sempurna. Namun, terdapat juga beberapa kesalahan kecil antar kelas yang memiliki kemiripan visual atau kemiripan tampilan ya, seperti mobile smartwatch atau mobile camera. Kita akan masuk ke model kedua, yaitu EfficientNet B0 yang mencapai akurasi validasi yang sama dengan MobileNet, yaitu 97,71%. Tapi model ini menunjukkan nilai validation loss yang lebih rendah dibandingkan MobileNet, yaitu 0,08 dibandingkan dengan MobileNet yang memiliki 0,15 tadi. Kurva loss dalam EfficientNet B0 ini juga sedikit lebih stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan generalisasi berjalan dengan lebih baik. Waktu pelatihannya lebih lama dibandingkan MobileNet, yaitu 84,5 detik.
Meskipun loss di EfficientNet ini lebih rendah, Confusion Matrix mengungkapkan adanya kesalahan klasifikasi tambahan pada beberapa kelas yang ada. Meskipun kelas seperti keyboard, mobile, mouse, dan smartwatch menunjukkan kinerja yang sangat baik, hal ini mungkin menunjukkan bahwa EfficientNet Banal ini lebih berhasil menghindari proses prediksi overconfident, meskipun harus mengorbankan beberapa jenis klasifikasi model. Dan untuk model yang terakhir yaitu model ResNet 50V2 memberikan akurasi validasi yang lebih rendah dibandingkan dua model sebelumnya yaitu 96,57% dan validation loss sebesar 0,14. Meskipun tadi ResNet ini memiliki nilai akurasi yang lebih rendah dibandingkan dua model lainnya, ResNet ini menunjukkan bahwa kurva akurasi dan loss validasi yang sangat stabil dengan mencerminkan kemampuan generalisasi yang kuat dan juga robust. Waktu pelatihan model ini memang memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dua model sebelumnya, yaitu selama 403,7 detik. Confusion matrix di sini juga menunjukkan beberapa kesalahan klasifikasi yang sangat minimal atau sangat kecil dan terdistribusi secara simetris tanpa adanya kelas yang menunjukkan kinerjanya secara inferior ataupun secara signifikan. Kestabilan dan kemampuan generalisasi yang lebih baik menjadikan model ResNet 50V2 ini sebagai kandidat kuat untuk implementasi praktis di mana konsistensi dan kinerja sangat amat dibutuhkan. Oke, secara keseluruhan setiap arsitektur menunjukkan kekuatannya masing-masing. MobileNet unggul dalam efisiensi komputasi dan kecepatan pelatihan, lalu EfficientNet B0 ini menonjol dalam kemampuan generalisasi yang lebih baik dan dengan validation loss yang lebih rendah. Sementara itu, ResNet 50V2 menawarkan stabilitas dan robustness meskipun dengan akurasi yang lebih rendah dan waktu pelatihan yang sedikit lebih lama. Pemilihan model terbaik pada akhirnya atau pada ujungnya akan bergantung pada kebutuhan aplikasi, kebutuhan algoritma, maupun tergantung kebutuhan pemodelan itu sendiri. Baik itu bisa aja dari segi efisiensi, kemampuan generalisasi, dan juga stabilitas model. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika terdapat salah tutur kata, terdapat ketidakjelasan dalam menjelaskan presentasi, dan ketidakbakuan dalam kata-kata dalam kalimat laporannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.